Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, penguji ujian praktik kelompok wajib MIPA tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Arvina Bella Puspita, nomor urut absen 5 dari kelas 12 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktik kelompok wajib MIPA yang terdiri dari mata pelajaran PKWU, Bahasa Inggris, serta Seni Budaya. Pada ujian praktik PKWU, saya akan menampilkan video memasak modifikasi makanan daerah, yaitu sushi pecel. Pada mata pelajaran Bahasa Inggris, saya akan menampilkan video pengoperasian alat-alat dapur yang saya gunakan dalam memasak makanan yang saya sebutkan tadi. Lalu pada mata pelajaran Seni Budaya, saya akan membuat poster promosi dari makanan yang telah saya buat. Jadi, pecel sendiri merupakan makanan khas daerah Jawa yang populer di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, serta Jawa Timur. Sedangkan sushi sendiri merupakan makanan khas Jepang. Sushi pecel merupakan modifikasi pecel yang cara pembuatan atau penghidangannya dibuat menjadi isi dari makanan sushi. Pembuatannya sama seperti membuat sushi pada umumnya. Namun yang membedakan adalah jika biasanya sushi diisi dengan ikan, sushi pecel diisi dengan bahan-bahan pecel yang disusun rapi di dalamnya. Kemudian nantinya sushi pecel tersebut akan disiram dengan bumbu kacang di atasnya yang identik dengan pecel. Keistimewaan modifikasi ini adalah menambahkan cita rasa asin yang khas dari rumput laut yang berpadu dengan cita rasa pecel, dan juga menjadi alternatif atau cara lain dalam penyajian pecel sehingga konsumen akan lebih tertarik. Nah, di sini udah ada bahan-bahannya. Yang pertama ada nasi, bumbu kacang, nori atau rumput laut, telur, tahu, tempe, sayur bayam, sayur kangkung, wortel, timun, serta kacang panjang. Nah, sekarang kita ke langkah pembuatan yang pertama, yaitu memasak nasi. How to use rice cooker? First, make sure the rice cooker cable plug is unplugged and the rice cooker is off. 2. Prepare the inner pot of the rice cooker. Make sure the pot is clean. This the inner pot. And 3. Put the rice into the inner pot. And with the amount as needed. And then step 4 is wash the rice. Wash the rice in the inner pot using clean water for several times. I wash it up to 3 times. After washing, throw away the water and refill it with clean water according to the dose. Fourth tips: measure until the water is about 2 cm above the surface of the rice. Okay, like this. Put the inner pot containing the rice and water into the rice cooker. Close the rice cooker tightly
and pull up like this. And then plug the cable so that the rice cooker is turned on. And the next step is push the lever down so that the rice can be cooked. Indicate by the light on the words rice cook lit up. But this lamp is turned off, so it not lit up. And then when the rice is cooked, the lever will go up by herself. It will go up like this, and the light will turn on at the words in keep warm. Setelah memasak nasi, sekarang kita masak bahan-bahan lainnya. Itu yang pertama, kita rebus dulu daun bayam. Lalu saat daun bayamnya sudah layu, kita angkat. Selanjutnya kita rebus juga daun kangkung. Dan kita angkat saat daun kangkungnya sudah layu. Lalu yang selanjutnya itu kita rebus wortel. Dan kita angkat saat dirasa wortelnya sudah matang. Setelah kita merebus daun-daunan tadi, sekarang kita menggoreng tempe dan tahu sampai kecoklatan. Lalu kita buat dadar telur. Nah, langkah selanjutnya adalah siapkan nasi yang sudah kita masak tadi, beri sedikit cuka, gula, dan garam, lalu aduk-aduk seperti di video. Langkah selanjutnya adalah membuat bumbu kacang dengan cara memberi sedikit air panas, lalu kita ulek-ulek bumbu kacangnya menggunakan sendok sampai teksturnya sedikit cair. Pada umumnya, bumbu kacang pecel biasa dibuat dengan menggunakan bahan dasar kacang dan bahan-bahan dapur lainnya yang di blender. Tetapi untuk mempersingkat waktu, saya menggunakan bumbu kacang instan yang dibuat hanya dengan menggunakan air panas. Berikut video cara menggunakan blender apabila tidak ingin menggunakan sambal kacang instan. First, make sure the blender is plugged in, clean, and in working condition. 2. Put your ingredients inside, and then close the lid and hold the cover tightly, like this. Press the button according to the required speed and the ingredients will be blended. If you feel that the ingredients have blended enough, press the button again so that the blender stops working. Press in zero button. And next step is open the lid of the blender, then pour the blended ingredients into the container. And don't forget to clean the blender immediately after use. And Nah, langkah selanjutnya adalah potong wortel yang sudah kita rebus tadi, potong juga timun yang sudah kita bersihkan, dan lakukan hal yang sama pada telur juga. Setelah semua bahan-bahan sudah siap dan sudah kita potong-potong, siapkan alat penggulung sushi dan norinya. Kita letakkan nori di atas alat penggulung sushi, lalu kita susun nasi beserta bahan-bahan yang tadi sudah kita potong-potong. Lalu kita tata dengan rapi dan jangan lupa menggunakan sarung tangan plastik agar makanan higienis. Jika sudah tertata rapi, gulung sushinya pelan-pelan. Nah, di sini sushi saya gagal dan hancur, tetapi saya coba terus sampai akhirnya jadi. Nah, saya letakkan di piring, lalu saya lumuri dengan bumbu kacang. Ini dia hasil sushi pecel saya.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.